Alhamdulillah tahun 2014 pemerintah kita melalui Kementerian Kumham memberikan apresiasinya kepada kami dalam bentuk dukungan dalam bentuk perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Jadi dengan kata lain, Evelo adalah produk Big Data Analitik yang TKDN atau tingkat kandungan dalam negerinya adalah 100% Indonesia. Jadi kalau ditanya berdasarkan itu semua, apakah big datanya ada? Jawabannya adalah ada. Kami menyarikan data sejak 2020, sejak pandemi COVID merebak, yang jumlahnya puluhan hingga ratusan juta. Tetapi pada sore hari ini, kami dari Evelo menyajikannya dalam slide yang tidak terlalu banyak, mungkin hanya 14 saja. Tetapi kalau rekan-rekan wartawan nanti curious, ingin tahu seperti apa mesin big data, nanti rekan kami Pak Aryo bisa memperlihatkan seperti apa. Sehingga klaim bahwa apakah ada big data, jawabannya kami pastikan adalah ada. Evelo bisa dibilang mungkin salah satu atau satu-satunya platform big data di Indonesia yang sumber datanya kami boleh klaim paling lengkap. Kalau ada 5 media sosial di Indonesia, maka kelima-limanya adalah bagian dari data yang kami olah setiap harinya. Sehingga ketika kita mengintisarikan sebuah data, kita tidak berbicara soal agregasi media saja atau agregasi Twitter saja, tetapi kita mengagregasi media sosial lainnya yang jumlah penggunanya di Indonesia sekarang sudah di atas 92 juta untuk TikTok dan yang lain sudah di atas 100 juta. Jumlah sebanyak ini, itu artinya kita menghadapi situasi yang kita sebut disrupsi digital. Kajian kami di Evelo bersama DPD RI itu membuahkan sebuah kesimpulan seperti ini, bahwa Presiden Jokowi atau Joko Widodo itu akan menjadi presiden pertama dalam sejarah Republik ini yang jejak digitalnya itu akan paling banyak dan paling besar dibandingkan tokoh manapun di Indonesia. Kalau kita mengenal ada tokoh seperti Soekarno, Soeharto, dan para pahlawan yang lain, termasuk tokoh-tokoh yang terlibat dalam reformasi 98, presiden terdahulu, maka di akhir 2024, Jokowi adalah presiden atau tokoh dari Indonesia dengan jejak digital terbesar. Hitam putihnya negeri ini, apa yang kita wariskan kepada nanti generasi mendatang, dalam bentuk digital, akan sangat bergantung kepada apa yang diputuskan oleh Pak Jokowi dan jajarannya. Sehingga dengan kata lain, penting bagi kami sebagai platform Big Data Analitik yang dipercaya oleh DPD RI, kemudian memberikan masukan untuk menjadi rujukan bagi DPD RI, memberikan pandangan-pandangannya agar keputusan-keputusan pemerintah itu kembali kepada jalurnya. Karena kita sesungguhnya mewarisi jejak digital yang panjang. Nanti akan kita lihat seperti apa datanya. Pengaruh Jokowi sebagai presiden itu tidak saja terjadi di Indonesia, melainkan di dunia. Next slide. Evelo menyajikan atau melakukan penelitian terhadap tokoh-tokoh dunia yang berpengaruh jejak digitalnya. Hasilnya adalah Joko Widodo berada di urutan ketiga setelah Biden dan Putin. Muncul nama baru Volodymyr Zelensky karena memang terjadi konflik Rusia-Ukraina. Tetapi kalau kita lihat Perdana Menteri Inggris, Prancis, kemudian Jerman, dan itu ada Recep Tayyip Erdogan dari Turki, itu justru di bawah Presiden Jokowi. Artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah kita ini punya pengaruh yang sangat besar di mata dunia. Itu ke dunia. Kalau ke internal bisa dikatakan Jokowi adalah sentral dari perhatian publik. Dengan kata lain, apa yang tadi kami sampaikan bahwa Presiden Jokowi akan menjadi tokoh dengan jejak digital terbesar di Indonesia pasca 2024 itu benar adanya. Kemudian, kami juga melakukan penelitian dengan mengekstraksi sebesar 1,4 juta video di TikTok. TikTok ini penggunanya sudah 92 juta hari ini. Tahun 2020, 38 juta. Jadi kenaikannya hampir 100%. Itu menemukan ada 14 tema yang terbanyak menjadi perhatian publik. Rekan-rekan wartawan bisa melihat tema nomor 2 yang jumlah eksposnya mencapai 3,9 miliar itu adalah kuliner. Kalau saya boleh tanya, kuliner ini adalah
bagian dari sesuatu yang menyelamatkan kita saat COVID. Ekonomi berbasis kuliner adalah ekonomi yang menyelamatkan begitu banyak driver ojol selama menghadapi pandemi COVID, dan juga membuat masyarakat berdiam diri dalam rumah. Nah, kuliner ini adalah sesuatu yang paling dianggap joy oleh masyarakat kita selama 3 tahun belakangan. Kalau saya boleh bertanya, kuliner alias makanan ini dimasak atau diolah dengan cara apa? Tentu 3, direbus, dikukus, dan terakhir digoreng. Jadi kalau kita bicara goreng dan masyarakat marah karena bahan untuk menggoreng tidak ada, sebenarnya data ini sudah menunjukkan apa yang dimaui publik terhadap pemerintahnya. Kemudian kedua, pada poin nomor 7, ada interest yang disebut politik paling seru. Omnibus Law itu adalah kejadian paling diingat oleh publik soal politik. Jumlah eksposnya mencapai 1,3 miliar. Belum pernah dalam sejarah jejak digital kita, politik ini sebegitu dalam ya masuk ke ruang publik melalui media sosial. Omnibus Law inilah satu-satunya tragedi politik atau rekam jejak politik yang paling diingat oleh masyarakat kita. Rekan-rekan wartawan bisa pulang, tanyakan kepada anaknya, adiknya yang kecil-kecil, yang masih SMA atau kuliah, tahu Omnibus Law? Kami sudah survei, sebagian besar menjawab tahu. Lalu apa yang diingat oleh Omnibus Law itu? Ada 2. Pertama adalah wakil rakyatnya yang tidak mendengarkan aspirasi, dan yang kedua adalah perilaku represif masyarakat, kepolisian terhadap pelaku demo saat itu. Jadi trauma akan perilaku represif itu terekam hingga aksi demo yang terjadi kemarin. Kemudian yang ketiga, kita melihat bahwa media sosial ini fair juga buat pemerintah. Apa bentuknya? Di poin nomor 9, gerakan terpopuler yang dijalankan masyarakat beramai-ramai itu adalah vaksin COVID. Jadi masyarakat itu juga fair dengan ajakan pemerintah melalui media sosial, melalui media, agar mendukung program pemerintah dalam rangka agar kita bisa bebas dari pandemi COVID dalam bentuk mengikuti vaksin. Pertanyaannya adalah, kenapa masyarakat kita berbondong-bondong vaksin sehingga pemerintah mengklaim bahwa vaksin kita termasuk yang sukses di dunia dan diakui? Karena ada kecenderungan bahwa kalau vaksin cepat dilakukan, maka semua orang bisa kembali ke kegiatan ekonominya. Jadi dengan kata lain, motif dari semua ini adalah motif ekonomi. Ini latar belakang, kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kami juga melakukan potret terhadap perilaku masyarakat kita sepanjang Januari 2022 dibandingkan Januari tahun 2021. Terjadi penurunan perhatian publik terhadap COVID-19. Jadi kalau kita sekarang ke mall, ke pasar, ke public space, bisa dikatakan orang itu sudah tidak berjarak, orang tidak pakai masker, dan itu terbaca oleh big data kami bahwa memang kecenderungan masyarakat kita terhadap COVID-19 ini intensitasnya menurun. Mengapa? Itu tadi, mereka sudah mulai menginginkan situasi pulih seperti sebelum pandemi terjadi. Kemudian kedua, meyakini bahwa memang pandemi sudah berakhir karena sudah vaksin. Nah, jadi dengan kata lain, terjadi pergeseran masyarakat selama pandemi yang tadinya antipati terhadap apapun di luar pendidikan dan kesehatan, sekarang mulai bergeser kepada ekonomi. Kemudian, nah, itu di Januari. Di Februari terjadi 4 tema yang terbanyak menjadi perhatian masyarakat yang sebenarnya saat itu menginginkan pemerintah berada di garda terdepan dalam rangka pembenahan ekonomi. Soal BPJS Kesehatan, persyaratan BPJS Kesehatan untuk mengurus STNK, SIM, jual beli tanah dan sebagainya direspon positif oleh publik, 80% sentimennya. Walaupun ada pro kontra, nyatanya masyarakat menerima juga. Pengalaman kami, semua isu yang bersentimen positif, walaupun ada pro kontranya, pasti berakhir dengan diterima. Termasuk soal pergantian logo halal yang dilakukan oleh Kemenak. Evelo memberi skor sentimen positif 50%. Sejak awal Evelo meyakini bahwa logo itu akan diterima, walaupun pada awalnya ada pro dan kontra. Kemudian yang kedua adalah jaminan hari tua. Ini direspon negatif 74% pada Februari 2022.
Kenapa tinggi? Itu tadi, perhatian masyarakat terhadap kejadian politik terbanyak itu omnibus law. Jadi ketika pencairan jaminan hari tua itu kemudian merebak di masyarakat, narasi-narasi seperti, lihat, omnibus law sudah berbuah sekarang. Aturan ini tidak tidak berpihak kepada rakyat, tetapi berpihak kepada penguasa dan pemilik modal. Ini cepat sekali direspon oleh publik sehingga JHT itu menjadi isu yang paling kuat merebak. Nah, dengan kata lain, ada sebuah tren kecenderungan begini. Setiap keputusan pemerintah yang ada hubungannya atau bisa dinarasikan ke omnibus law pasti akan jadi polemik di ruang publik. Itu bacaan dari Big Data. Kemudian yang ketiga adalah minyak goreng yang mulai langka dan mahal, itu direspon oleh publik sebesar 70%. Kedelai mahal yang biasanya jadi polemik berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tidak terlalu besar karena ternyata publik lebih fokus kepada minyak goreng. Kita lihat bahwa ekspos di bulan Februari saat itu tentang minyak goreng itu mencapai 4,3 juta view di masyarakat kita. Next. Nah, seberapa besar reaksi publik di media terbesar di Indonesia, Instagram, YouTube, dan TikTok berkaitan dengan minyak goreng? Rekan-rekan wartawan bisa melihat di TikTok saja soal minyak goreng ini dipercakapkan hingga total 301.000, mengundang jumlah reaksi sebesar 9,8 juta interaksi. Kalau 9,8 juta itu artinya saat kita di ruang tunggu, lagi duduk di mall, orang pasti ngomong minyak goreng. Kemudian jumlah tayang mencapai 160 juta. Sentimen negatifnya 70%, dominasi emosinya 65% marah. Rekan-rekan wartawan bisa bayangkan, dengan ekspos 160 juta, sentimen negatif 70%, dan dominasi emosinya marah. Kira-kira kalau kita sodorkan penundaan pemilu, apa respon mereka? Nah, silakan berimajinasi, tapi data menunjukkan ada behavior seperti itu. Jadi dengan kata lain, yang diharapkan oleh publik sejak Januari 2022 itu ekonomi. Kenapa mereka marah minyak goreng langka hingga bersentimen negatif 70%? Karena memang 2 tahun bersabar. Analisis Big Data yang ada, DPD RI meyakini bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap COVID-19 pada trimester awal tahun 2022 cenderung turun. Ada kecenderungan masyarakat ingin agar hidupnya kembali normal, terutama terkait dengan sektor ekonomi. Kedua, DPD RI juga meyakini adanya keinginan yang kuat dari masyarakat agar pemerintah berada pada garda terdepan pemulihan ekonomi. Dari analitik Big Data, DPD RI melihat ini sebagai salah satu alasan mengapa gerakan vaksin COVID-19 sukses dan bisa diterima masyarakat. Yang ketiga, sejak Februari 2022, masyarakat mulai mengeluhkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak membantu harapan pemulihan ekonomi, dari soal polemik pencairan jaminan hari tua, naiknya harga kedelai, dan kelangkaan minyak goreng. Keempat, ada kecenderungan pendapat yang kuat di masyarakat jika pemerintah kalah menghadapi aksi mafia dan kartel minyak goreng, dan rasa frustasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kemampuan pemerintah menyelesaikan masalah ekonomi. Kelima, merebaknya isu penundaan pemilu 2024 membuat rasa kecewa publik meningkat. Melalui Big Data dapat ditangkap kecenderungan turunnya kesukaan terhadap Presiden Joko Widodo dan meningkatnya rasa pesimis bahwa Presiden dan jajaran pemerintah bisa menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. Kesimpulan, merujuk pada tren dan perkembangan serta dinamika dalam masyarakat melalui analisis Big Data, DPD RI secara objektif mengingatkan pemerintah agar fokus pada menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi dan meninggalkan atau menghentikan semua pernyataan terkait isu-isu yang inkonstitusional
seperti penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.